Duta tertidur, Naku sendiri masih saja terus menangis sambil duduk di lantai. Sementara Rups dan Lela berada di kamar menanti Kala. Kala muncul dan mereka berbicara membahas pernikahan Duta dengan Nakusha. Lela bertanya apa yang akan terjadi karena rencana mereka gagal kali ini. Tapi Kala berkata bahwa mereka harus merayakan keberhasilan mereka karena kini Duta akan membenci semua wanita di dunia ini dan Naku hanya akan menjadi pengantin satu malam. Pagi harinya Kala masuk ke kamar Duta dan melihat semua masih berantakan. Kala melihat Naku yang masih duduk di lantai, Kala menghampiri Naku dan menariknya keluar kamar. Kala lalu membentak Naku dan melarangnya bermimpi untuk menjadi nyonya rumah ini. Kemudian Kala menarik Naku turun ke lantai bawah. Semua keluarga melihat mereka. Kala mendorong Naku ke lantai dan mengatakan sesuatu. Aai membantu Naku berdiri dan memeluknya. Kala terus memberi peringatan pada keluarga Naku agar segera pergi meninggalkan rumahnya. Aai mengambil barang-barangnya dan mengajak Naku pergi, tetapi Nangut terikat pernikahannya dengan Data dan menolak pergi. Ganpat pun membentaknya, tapi Naku tetap tidak bersedia pergi, lalu menjelaskan pada keluarganya bahwa dirinya menerima pernikahan ini dan tidak akan pergi kemana-mana karena Data sudah menikahinya. Kala pun menghampiri Naku dan menamparnya, lantas kembali memakinya. Baji juga ikut bersuara mendukung Kala dan hendak menghampiri Naku, tapi Kala menahannya dan Kala sendiri yang terus mencaci Naku. Kala menarik tali pernikahan di dahi Naku dan menghapus sindurnya. Kala juga menarik manggal sutra Naku dan membuangnya ke lantai. Naku dan keluarganya pun pergi dengan diantar Sudrasan dan pengawal-pengawal mereka. Naku dan keluarganya diusir ke jalanan. Ganpat memohon pada Sudarsan, tapi Sudarsan tidak menghiraukan mereka. Sudarsan menodongkan senjata pada Ganpat dan menyuruhnya pergi. Naku dan keluarganya berjalan di jalanan. Ganpat terus saja mengomeli Naku. Naku memberi penjelasan tapi Ganpat menamparnya. Aai mendamprat Ganpat dan mereka berdebat. Ganpat lalu membawa Setji pergi berdua meski Setji menolak. Aai pun berbicara menenangkan Naku. Saat makan pagi semua orang terdiam di meja makan. Kala lalu duduk di kursi Data dan berbicara dengan keluarganya. Data kemudian muncul dan berteriak memanggil Nakusha dengan lantang. Aai membawa Naku dan Naku membalikan badan karena merasa Data memanggilnya. Aai menenangkan Nakusha dan mengajaknya pergi. Data mencari-cari sosok Naku. Keluarganya semua terdiam. Data lalu meneriaki mereka. Baji berusaha berbicara tapi Kala menyela dan menghampiri Data. Kala mengatakan sesuatu dan menunjukkan kalung manggal sutra Naku. Duta semakin geram dan menarik kalung tersebut. Data lalu berjalan keluar membawa kalung tersebut. Naku melepas pegangan tangan Aai dan mengatakan bahwa Data pasti mencarinya. Aai menasehatinya dan Ganpat mengajak mereka untuk kembali berjalan, tapi tiba-tiba mobil Data terhenti di hadapan mereka. Data pun turun dari dalam mobil. Data menghampiri Naku dan menghardiknya. Data kemudian kembali mengingatkan manggal sutra Naku dan berkata mungkin permainan telah berakhir, tetapi sebenarnya permainan baru akan dimulai. Ganpat merasa senang melihatnya. Data kemudian menarik tangan Naku dan membawanya masuk ke dalam mobil, tapi Aai menghentikannya. Data mengabaikan Aai dan memasukkan Naku ke dalam mobil. Data lalu menatap tajam pada Aai. Aai pun ketakutan dan kemudian masuk mobil bersama Ganpat dan Setji. Data lalu mengemudikan mobilnya dengan begitu kencang. Kala dan keluarganya menunggu-nunggu dengan ketegangan. Data datang sambil menarik Naku. Keluarganya pun terkejut. Kala lebih terkejut lagi melihat Naku kembali memakai manggal sutra. Data kemudian berbicara pada keluarganya bahwa tidak ada yang boleh ikut campur masalahnya dan tidak boleh bertanya apapun. Jika ada yang mencoba untuk melakukannya, maka dia akan menjadi musuh besarnya. Lalu Data berbicara kepada Naku bahwa rumah ini adalah penjaranya dan kamarnya adalah kamar penyiksaan.
Data melarang Naku untuk melarikan diri. Setelah itu Data beranjak pergi. Kala di kamarnya bersama adik-adiknya dan berkata bahwa dirinya senang Data membawa Naku kembali karena Data akan membenci Naku selamanya dan tidak akan pernah jatuh cinta lagi. Kala juga berkata akan ikut menyiksa Naku. Baji mendatangi Data di kamarnya yang tengah sibuk dengan berkas-berkasnya. Data lalu membicarakan bisnis mereka, tapi Baji meminta Data untuk tidak memikirkan bisnisnya karena akan ditananganinya. Data pun emosi dan membalas ucapan Baji. Baji kemudian menceritakan tentang beberapa orang yang melakukan penipuan terhadapnya. Data pun menyuruh Baji memenggal kepala para penipu-penipu yang menipunya. Sahib mendengar ucapan Data kemudian masuk ke dalam kamar Data. Baji pun keluar kamar. Sahib kemudian berbicara kepada Data untuk melupakan rasa sakit hatinya. Data membuat alasan kemudian beranjak pergi. Naku hanya bisa melamun. Ayi menghampirinya dan mengajaknya berbicara. Sahib kemudian muncul menatap mereka dengan tajam. Sahib menghampiri mereka dan mengatakan sesuatu. Naku dan keluarganya kembali ke kamar mereka di rumah belakang. Naku bercermin dan menatap sindurnya. Naku teringat semuanya, kemudian mengemasi pakaiannya. Ayi bertanya apa yang kau lakukan. Naku menjawab, bahkan dirinya akan tinggal di kamar duta, mulai dari sekarang. Ayi menghampirinya dan menjadi terharu. Naku berpesan pada Setji untuk merawat orang tuanya. Pengawal kemudian datang dan mengatakan bahwa Data memanggilnya. Naku meminta Ganpat menjaga semuanya. Ganpat berbicara dengan Naku agar dia membuat Data bisa jatuh cinta kepadanya. Ganpat menyarankan agar dia menunjukkan wajah aslinya yang cantik kepada Data. Naku menjadi cemas karena akan tinggal bersama Data dan bagaimana menyembunyikan wajah aslinya. Ayi tetap menyarankan agar Naku tidak menunjukkan wajah aslinya. Tiba-tiba Kala dan adik-adiknya masuk ke dalam kamar keluarga Naku. Lela lalu menyindir Naku, begitu juga dengan Rups. Ayi memberikan patung dewa pada Naku dan Naku meletakkannya di dalam koper. Saat Naku akan membawa kopernya, Kala melarang dan menyuruh Ayi sebagai pelayan untuk membawakannya. Ayi pun mengangkat koper Naku meski Naku berusaha melarang. Kala dan adik-adiknya keluar kamar. Ayi lalu membawa koper dan Naku ikut bersamanya. Di luar Kala mengejek Ayi dan Naku. Ayi merasa sakit hati. Kala menyuruh Ayi ke dapur karena ada banyak pekerjaan dan Ayi pun harus beranjak pergi. Naku hendak mengangkat kopernya tapi Rups mencegahnya. Bertanya hendak pergi kemana dia. Lela juga menyindir Naku dan berkata bahwa Data sudah menunggunya di atas. Naku kemudian beranjak pergi. Kala pun memikirkan sesuatu. Naku hendak pergi ke kamar Data tapi dia berhenti sebentar di kuil dan berdoa agar dirinya bisa melakukan tanggung jawabnya sebagai seorang istri.